Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ida Ismail. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Seribu Nyawa. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Malam itu Mariati kembali bertandang ke rumah pondok Hanisa sahabatnya. Pondok yang berdiri di tengah-tengah ladang, tempatnya berehat sehabis seharian lelah mengurus ladang. Mereka berdua telah akrab karena persahabatan mereka boleh dibilang sudah cukup lama. Kebetulan malam itu di pondok Hanisa turut juga bermalam dua orang kerabatnya. Sebut saja namanya Salihi dan juga Sutimah. Karena baru pertama kali bertemu dengan Mariati, berbeda dengan Hanisa. Kedua sahabat Hanisa tersebut merasa sangat ketakutan terhadap kehadiran Mariati. Bagaimana tidak, mereka hanya mampu mendengar suara Mariati yang bercakap-cakap tanpa melihat sosoknya. Mariati adalah golongan jin yang sudah lama bersahabat dengan Hanisa. Ia berasal dari Pulau Kabaena yang letaknya tidak jauh dari Pulau Telaga Besar tempat Hanisa berkebun dan berladang. Dari suaranya Hanisa menilai kalau usia Mariati sebaya dengannya. Adakah di antara kalian yang ibunya meninggal saat dia masih kecil? Setelah lama bercakap-cakap, tiba-tiba Mariati bertanya kepada mereka bertiga. Ada, kebetulan Salihi ibunya meninggal saat dia masih kecil. Sutimah dengan cepat menimpali. Memangnya kenapa kau bertanya seperti itu? Hanisa membalas pertanyaan kepada sahabat jinnya tersebut. Saya mampu menghadirkan ibunya sekarang, jawab Mariati begitu meyakinkan. Kamu bisa menolong dia. Kasihan itu, Salihi dari kecil dia belum pernah melihat ibunya. Paling tidak ia sekedar mendengar suaranya saja. Hanisa mencoba membujuk sahabatnya tersebut. Tunggu sejenak, aku akan panggilkan, jawab Mariati. Angin dingin masuk melalui jendela yang terbuka dari sela-sela lantai bambu. Hanisa berusaha melebarkan telapak tangannya ke samping lentera dengan maksud menghalangi embusan angin agar tidak membuat lentera padam. Mereka kemudian merasakan kehadiran seseorang di dalam pondok. Hawa yang tadinya dingin tiba-tiba berubah-ubah. Sebentar hangat, sebentar berubah menjadi dingin kembali. Ini, dia sudah datang. Mariati memecah kesunyian. Oh Salihi anakku, maafkanlah ibumu ini. Engkau bahkan sama sekali tidak pernah merasakan air susuku. Terdengar suara ratapan sedih dari seseorang. Mendekatlah kepadaku anakku. Aku ingin menyentuh tanganmu. Dengan suara sedih dan berat, ia kembali meratap. Mendengar suara itu memanggilnya, Salihi segera beringsut mendekat ke arah sumber suara. Hatinya diliputi rasa haru yang mendalam. Dengan berlinang air mata, ia menjulurkan tangannya. Tidak sabar ingin merasakan sentuhan seorang ibu meski tidak mampu ia saksikan dengan mata. Apabila dapat merasakan sentuhannya saja, ia akan merasa sangat bersyukur. Beberapa saat kemudian Salihi pun mulai merasakan sebuah sentuhan yang sangat lembut tapi sangat dingin sekali. Apakah engkau benar ibuku? Salihi bertanya dengan maksud untuk menambah keyakinannya. Akulah ibumu nak,
Untunglah ada Mariati yang memanggil dan menuntun ibu kemari. Keadaan ibu setelah meninggal masih kurang baik, nak. Sukma ibu masih bergentayangan, tidak tentu arah. Ibu tersesat, nak. Karena kematianku boleh dibilang mati penasaran. Berat sekali perasaan ibu harus meninggalkanmu. Telah lama ibu mencari jalan untuk sekedar melihat dirimu, tapi ibu tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Kondisi ibu di alam penasaran tidak memiliki banyak pilihan, ujar sosok ibunya Salihi. Terdengar rintihan pilu kedua makhluk berbeda alam, ibu dan anak. Hanisa dan Sutimah turut larut dalam suasana, dan tidak terasa mereka berdua juga berlinang air mata. Nak, waktu ibu tidak banyak, nak. Sering-seringlah engkau doakan ibumu ini. Meskipun engkau tidak pernah merasakan belayan dan kasih sayang seorang ibu, janganlah engkau berkecil hati pada ibu. Ini sudah takdir yang kuasa. Doamu sangat ibu harapkan. Itu akan sangat membantu ibu, nak. Doamu akan menjadi cahaya yang menuntun ibu dari alam yang tidak jelas ini ke alam selanjutnya yang lebih baik untuk mendekatkan diriku kepada Allah, pinta sosok ibunya Salihi. Baiklah ibu, pesanmu akan selalu kuingat. Sambil terus menyeka air matanya yang terus mengalir dengan suara serak dan tertahan, Salihi berjanji kepada ibunya. Baiklah nak, kini saatnya ibu harus pergi. Ibu tidak bisa berlama-lama di sini karena tempat ibu bukan di sini lagi, nak, jawab sosok ibunya Salihi. Itulah pertemuan terakhir Salihi dengan ibunya. Salihi merasa sangat berterima kasih kepada Mariati. Merasa temannya sudah bertambah, Mariati semakin sering menemui Hanisa. Terkadang ia berkunjung dengan membawa adik perempuannya. Satu hal yang membuat Hanisa sering merasa kesal ialah sikap Mariati yang selalu berbuat usil terhadapnya. Pernah suatu hari Hanisa sedang sibuk membersihkan rumput di tengah ladang. Akan tetapi setiap rumput yang hendak ia raih beberapa kali seketika saja menghilang meninggalkan jejak pada tanah. Jejak bekas rumput yang baru saja dicabut. Dalam keadaan bengong, tiba-tiba terdengar suara cekikikan Mariati. Dan pernah juga suatu saat ketika Hanisa menjunjung dirigen air yang ia ambil dari mata air, tiba-tiba dirigennya terasa sangat berat, hampir membuatnya terjatuh, dan beberapa saat kemudian terdengar suara tawa Mariati. Seiring waktu berjalan, Mariati sudah tidak hanya berani berbuat usil kepada Hanisa, akan tetapi juga kepada penduduk sekitar. Orang kampung pun mulai dibuatnya resah. Karena tidak ada tanda-tanda berhenti, masyarakat lalu melaporkannya kepada kepala desa. Kepala desa karena merasa sedikit ragu meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Pak Sektor dibantu oleh 2 orang anggotanya mendampingi kepala desa menuju ke tempat Mariati biasa beroperasi menjahili warga sekitar. Alhasil tidak berselang lama terdengarlah suara Mariati yang menertawai kepala desa dan beberapa anggota polisi. Pak Sektor mulai mengarahkan senjatanya kepada sumber suara. Akan tetapi dia masih ragu karena yang hendak ditembaknya bukanlah perampok yang berasal dari bangsa manusia. Ia tidak berani mengambil resiko yang sewaktu-waktu bisa membuatnya celaka. Sini, saya saja yang tembak. Kepala desa berinisiatif mengambil alih. Senjata jenis FN tersebut dengan cepat berpindah tangan. Tidak butuh waktu lama, suara tawa Mariati kembali terdengar disusul suara tembakan yang dilesatkan oleh Bapak Kepala Desa. Lalu sesaat kemudian terdengarlah rintihan kesakitan. Kurang ajar, kalian telah membunuh adikku. Tunggu pembalasanku, kalian akan aku laporkan pada ayahku.
ancam Mariati. Tembakan tidak mengenai Mariati, akan tetapi mengenai adiknya yang turut bersemayam. Benar saja, beberapa hari kemudian Mariati dan ayahnya datang kembali di Pulau Telaga. Mereka bermaksud menebar ancaman untuk membalas dendam. "Nyawa anakku akan dibayar dengan 1000 nyawa kalian." Itulah bunyi ancaman ayah Mariati. Dari situlah awal malapetaka terjadi. Musibah yang tak akan pernah dilupakan warga Pulau Telaga Kecil dan Telaga Besar. Setiap hari 2-3 orang meninggal dunia. Menurut petugas kesehatan, sebab kematian mereka adalah kolera. Akan tetapi Hanisa, sahabat Mariati, tahu kalau yang menyebabkan wabah itu adalah keluarga Mariati. Tokoh agama dan penggali kubur sangat kewalahan. Hal itu sudah berlangsung beberapa bulan. Akan tetapi jumlah korban perlahan menurun. Menurut ayah narasumber, jumlah korban yang menurut kemungkinan disebabkan oleh ikhtiar dan doa dari tokoh agama dan masyarakat yang bermunajat kepada Allah agar bala yang menimpa mereka dihentikan. Dari cerita narasumber, jumlah korban sesungguhnya tidak sampai mencapai ribuan, paling hanya mencapai ratusan, tidak seperti apa yang menjadi ancaman Bapak Mariati. Menurut informasi yang didapatkan dari Hanisa setelah kematian adiknya, Mariati dan ayahnya merantau ke Pulau Buru bertepatan saat musibah masih gencar-gencarnya terjadi. Konon mereka bermukim di kawasan Gunung Kapalamada. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal 1000 Nyawa. Dan semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.